Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam Bu Fik. Bu Oke, Vicky. oke, Bu Lila. Bu Lila, ada apa Bu Lila? Tadi saya lihat, maaf ya, ini baru lihat HP kok jenengan WA dan telepon banyak ini ada apa Bu Lila? Nggih Bu, tadi sebenarnya tuh acaranya. Sebenarnya tuh kejadiannya tadi, cuman ya karena ngerti saya mungkin jenengan kan tadi pas masih repot nggih. Dadi ini ya wis nggak apa-apa. Alhamdulillah ini sudah bisa nyambung. Ya, Gini Bu, ada yang pengen saya ceritakan. Jenengan sekarang sudah longgar nggak waktunya apa masih repot? sudah Bu, ini sudah longgar ini Bu. Mumpung anak-anak bisa ditinggalin ya Nggih. Bu. Monggo mau cerita apa Bu? Nggih. Jadi hari ini tuh Bu, saya rasanya itu kok kayak jadi orang yang gagal gitu kan ya. Maksudnya kegiatan-kegiatan saya hari ini baik di sekolah maupun sampai di rumah itu kok rasanya itu kok kayak nggak beres gitu loh Bu. Bikin emosi, terus nggak fokus, jadinya kayak gitu. Makanya tadi saya WA jenengan gitu loh Bu. Oh iya, aduh lah kok merasa gagal ini Bu. Ya wes gini terus jenengan ini tujuannya atau harapan jenengan mengajak saya ngobrol ini biar apa Bu kira-kira? Ya saya pengennya ya moga-moga saja dengan saya ngobrol ini itu aja Bu ya. Jadi lebih baik, nggak emosional lagi, terus bisa lebih fokus gitu loh Bu, buat saya ngerjakan kegiatan selanjutnya gitu. Oke, gitu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu cerita dari Bu Lila ini sebenarnya apa sih Bu yang bikin sampai hektik, gak fokus, merasa gagal kok kayak negatif semua ini ceritanya bagaimana Bu? Iya, Oh, kayaknya itu yang sabar ya Bu mendengarkan cerita oh, saya nih. Lah kan memang hari ini tuh kita masih agenda MPLS ya Bu ya, di sekolah itu kan. Jadi mungkin saya, agak fokusnya ke situ. Cuman sempet itu memang kan karena kemarin-kemarin tuh saya banyak kegiatan ya Bu ya, jadi saya nggak bisa ngecek, banget ya ke persiapan panitia itu gimana-gimana gitu. Soalnya saya beberapa hari lalu ada kegiatan BIMTEK, jadi begitu masuk langsung MPLS gitu kan ya Bu ya. Nggak sempet ngecek-ngecek. Nah pas waktu mau, pelaksanaan itu, kegiatan itu, ternyata ada masalah sama sound system. Jadi saya tuh tadi rodok-rodok, jengkel gitu ya, Bu, ya, sama panitia tuh, piye gitu loh, kok nggak disiapkan dulu, nggak dicek-cek dulu gitu kan ya. Nah, terus kemudian ini tadi kan juga kami ngundang narasumber dari luar toh, Bu. Jadi karena molor-molor tadi waktu persiapan itu, jadi sampai tamunya tuh udah datang duluan, otomatis saya kan agak panik gitu kan ya, Bu, ya. Terus habis itu akhirnya, ya sudahlah saya serahkan panitia sambil nyiap-nyiapkan dulu, terus saya terima tamu dulu gitu loh, Bu. Nah, terus matur ngoten niku, apa namanya, saya setelah selesai kegiatan tadi di sekolah, terus saya kan memang ada janji sama salah satu guru. Saya memang mau ngobrol, mau sharing, terus memang betul-betul saya mau, apa ya, istilahnya menanyakan kesediaannya mengajar karena memang beliau ini ya lumayan sih keaktifannya di sekolah lumayan tidak aktif gitu kan ya Bu ya. iya Jadi iya, Bu. sampai sampai saya tunggu-tunggu gitu loh dan akhirnya beliau tadi kebetulan datang. Nah, waktu ngobrol-ngobrolnya itu orangnya itu ya maksudnya bilangnya masih bersedia tapi kayaknya dia tuh kayak kurang merasa bersalah gitu loh Bu, waktu saya tunjukkan ini, jenengan ini yang lalu kan begini-begini, harapan saya kalau jenengan ini bersedia, jenengan bisa memperbaiki ke depannya begini-begini. Tapi kok kayak beliaunya ini kayak nggak ngerasa ada salahnya. Jadi, ya saya tuh malah emosional kan Bu, jadinya kayak gitu itu. Terus tadi pas pulang juga itu, apa namanya, saya kan bawa si kecil ya Bu ya, di motor itu wis kita buru-buru selak mau rukol ya Bu ya. Anaknya agak rewel, jadi saya itu konsen saya itu terbagi-bagi, Bu. Jadi Ah, iya. ini sama nyetir, sama gendong, sama mikir itu hal yang bikin emosi, sama macam-macam lah pokoknya, Bu. Ini Ya. di dalam ini kayak, gitu. Jadi butuh saya keluarkan. Jadi kan mau nggak jadi tempat pengeluaran saya? Tempat pengeluaran, tempat pengeluaran. Ya Bu, ya monggo monggo Bu. Barangkali ini nanti bisa saya bantu. Penyaluran. Nggih nggih nggih. Iya, waduh kalau saya Iya, dengarkan Bu, gitu. tadi ya Bu Lila ya, banyak sekali masalahnya ya. Mhm. Sepertinya beruntutan ya Bu ya. Nggih, beruntutan. Iya. Saya penasaran ini Bu. Kira-kira penyebab awalnya ini apa? Kok sepertinya ya
tidak mungkin dari semua agenda itu gagal semua. Pasti ada penyebabnya ini, Bu. Yang Mhm. awalnya itu pemantiknya itu. Menurut Bu Lila ini mana akar mas? Iya. Lah ya itu Bu, mungkin ya awalnya itu karena saya itu kan, sudah sebenarnya minggu ini kan memang sudah terprogram untuk MPLS itu ya. Ya, Cuman mungkin karena saya sebelumnya itu ada kegiatan-kegiatan, di luar jadinya saya nggak bisa ngecek gitu loh Bu, ke persiapan di sekolah itu gimana, ke teman-teman gitu. Mungkin kekurangan saya itu di situ Bu, jadi kurang komunikasi dan koordinasi dengan panitia gitu. oh, berarti itu awalnya tentang persiapan MPLS ini tadi ya, Bu ya, yang akhirnya Iya, merembet ke belakang ya. Seperti itu. heeh. Kira-kira menurut Bu Lila gini, untuk memperbaiki kondisi tersebut, apa yang bisa Bu Lila lakukan? Ya, kan karena tadi itu awalnya itu, terus kemudian ketambahan masalah-masalah saya, apa, eee, ngobrol sama guru itu tadi, menyebabkan saya agak emosi, terus akhirnya saya ini buru-buru harus rukol juga, kan gitu ya, Bu, ya. Ya, Terus mungkin, apa ya, emosinya sedang nggak stabil kan, Bu, tadi itu. Jadi menurut saya sih, ya yang paling penting mungkin saya harus menstabilkan emosi dulu ya, Bu, ya. Jadi biar bisa fokus, terus juga apa, bisa mengikutilah kegiatannya dengan baik gitu. Jadi nggak kepikiran yang masalah itu terus gitu loh, Bu. jadi dari Bu Lila supaya kesalahannya di awal itu tidak merembet ke setelahnya, sebaiknya ketika ada masalah di satu, Bu Lila mengambil jeda terlebih dahulu, nggak seperti itu ya, Bu ya. Nah, Nggih, untuk kedepannya nggih, selain Bu Lila ketika ada masalah tentu Bu Lila menstabilkan diri dulu. Tapi untuk berjaga-jaga ya Bu ya, diusahakan mungkin nggih, diusahakan dari awal itu tidak sampai terjadi masalah. Apa yang bisa dilakukan oleh Bu Lila sebagai tindakan pencegahan lah seperti itu. nggih. Ya mungkin kalau, apa namanya, seharusnya kalau misalnya ya Bu, saya tahu misalnya agenda ke depan ini kok saya agak padat ya Bu, jadi mungkin saya dari awal itu, ya saya sempatkan lah ya, setidaknya saya misalnya ada agenda itu, ada kegiatan gitu, saya misalnya bertanya dengan salah satu panitia, mengecek dan lain sebagainya gitu. Minimal kan saya ada komunikasi, ada koordinasi seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya dalam satu hari itu kelihatannya agendanya atau kegiatan saya cukup padat gitu, mungkin saya kan nggak perlu ya Bu nambah-nambahi kegiatan gitu. Maksudnya kayak yang wajib kan harusnya tadi kan MPLS sama rukol gitu kan ya, itu wajib kan ya. Jadi mungkin yang kayak tadi saya manggil guru itu mungkin bisa saya alihkan di waktu yang lain gitu loh Bu. Jadi nggak terlalu menambah-nambah pikiran saya seperti itu mungkin. Terlalu Akhirnya kan menumpuk ya Bu. masalahnya bisa merembet sampai itu tadi, ngoten Bu. Ya, Bu. Jadi yang saya tangkap ini tadi, Bu Lila punya dua solusi. Satu untuk pencegahannya lebih memanage lagi waktunya. Kemudian yang lain jika memang sudah terjadi itu Bu Lila berusaha lebih fokus terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Iya, Ini iya Bu. kira-kira untuk solusi tersebut apakah Bu Lila memerlukan bantuan dari rekan sejawat atau cukup Bu Lila sendiri bisa mengkondisikan? Gimana Bu? Bisa diulangi tadi agak anu. Oke, jadi untuk rencana Bu Lila tadi, itu apakah Bu Lila bisa melakukan sendiri atau memerlukan bantuan, misal untuk memfokuskan itu butuh bantuan teman BK atau seperti apa Bu? Ya, nggih, ya mungkin kalau untuk itu, kayak misalnya saya untuk, apa namanya, Bu, menstabilkan emosi mungkin saya bisa melakukan itu sendiri gitu kan, Bu, ya. Jadi saya mungkin cuman butuh ruang waktu aja untuk saya bisa, apa, cooling down sendiri gitu kan ya, Ya, Bu, ya. Tapi kalau mungkin untuk, eee, kegiatan persiapan, kegiatan dan sebagainya tentunya saya tetap itu, kuncinya di koordinasi dan komunikasi dan yang baik dengan teman-teman di sekolah itu, Bu. oh iya Bu. Baik, bagus sekali ini solusinya dari Bu Lila ini. Sepertinya nanti permasalahannya bisa diminimalisir ya Bu ya. Nah, sekarang Iya iya, Bu. Oke. Sekarang untuk kedepannya, apa yang Bu Lila ingin lakukan berkaitan dengan kejadian hari ini, Bu?
Ya, insya Allah ke depannya saya akan berusaha, apa Bu, lebih baik ya saya jadikan pelajaran hari ini itu, sehingga ke depannya kalau saya menyiapkan suatu kegiatan gitu, mungkin saya bisa menyiapkan dengan lebih rinci gitu kan ya Bu, yang mempersiapkannya dengan lebih baik dan juga menyusun agenda itu dalam satu hari kalau kelihatannya padat itu coba saya susun yang lebih rigid gitu ya Bu ya. Iya iya, Kira-kira ini waktunya sekian sekian gitu, mungkin kan akhirnya bisa lebih tertata gitu ya Bu ya. iya. Nah, jadi, tidak sampai emosi-emosi yang membuat saya tidak fokus itu tadi. Numpuk ya, Bu, ya? Nggih, Sekarang sudah bagus sekali solusi dari Bu Lila ini. Mungkin nanti saya bisa pergunakan juga ini, Bu, ya, solusi dari Bu Lila ini. iya, Nah, nggih, monggo sekarang, Bu. bagaimana rasanya Bu Lila setelah ngobrol ini tadi, Bu? Ya alhamdulillah Bu, tadi itu kayaknya tuh di dada itu rasanya kok ganjel gitu loh Bu, kayak sekarang sudah agak merasa lebih plong gitu loh Bu, wis agak apa, karena tadi jenengan sudah bersedia untuk menjadi tempat penampungan saya, jadi ember saya. Terima kasih loh Bu Vicky ya. Sami-sami. Iya. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik, Bu Lila bisa lebih fokus dan kinerjanya lebih bagus lagi, lebih meningkat. Amin. Terima kasih Bu Vicky, terima kasih banyak untuk waktu kesempatannya hari ini. Jenengan sudah mau mendengarkan cerita saya yang panjang kali lebar tadi. Iya, sama-sama, Bu. Nggih, terima kasih Bu Vicky.